oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Orang meskipun pintar, kaya, gagah, kalau tak punya otak, tak normal juga. Maka kalau kita pengen punya otak dalam keimanan kita, sering-seringlah berdoa. Maka doa ini tidak bisa kita lepas. Orang yang tak mau berdoa, maka dia termasuk orang yang sombong karena dia tidak mengandalkan Allah. Kalau orang yang masih berdoa, berarti orang itu masih mengandalkan Allah dalam hidupnya ataupun dalam akhiratnya. Maka kajian kali ini yang ingin saya sampaikan adalah, mungkin sudah ada yang tahu karena saya belum pernah bahas dimanapun. Saya akan bahas tentang rahasia atau makna doa dalam kunut. Kebetulan saya juga jadi imam hari ini. Bagi yang tak kunut, ya tak usah terlalu sensitif sekali, karena sekarang ini masa-masa khilafiyah, masalah-masalah perbedaan lagi mencuat, apalagi tentang musik. Kunut juga begitu, tak perlu diperdebatkan. Kalau dulu orang itu kan berdebat, yang tak kunut, yang kunut berdebat. Sekarang tak berdebat, kenapa? Sama-sama tak sholat subuh. Jadi kalau untuk urusan-urusan furu, urusan-urusan bukan usul ya, maka tak perlu kita perpanjangkan apalagi sampai berantem. Kita tengok di media sosial, jadi yang ketawa itu orang-orang non muslim, sesama ustadz saling serang. Ini yang tak betul. Mudah-mudahan kita nih yang sering ikut kajian, mudah-mudahan tidak terlalu memanjang lebarkan tentang masalah-masalah perbedaan dalam ibadah. Yang perlu kita perdebatkan itu pemikiran kita tentang berapa banyak anak yatim yang tak makan hari ini, berapa banyak orang fakir miskin yang tak dapat zakat, berapa banyak tetangga kita yang kena musibah tak ada yang ngelayat. Itu yang perlu kita perdebatkan, karena kita punya masing-masing jalan, apalagi madhab ulama pun berbeda-beda. Maka apa yang terkandung dalam doa kunut, cuma kadang orang ini banyak, kenapa kau tak kunut? Alah malas lah Pak Ustadz, doa-doa saya banyak, beradi kecil saya sudah kunut, tapi satu pun tak diterima. Saya pun doa setelah selesai sholat, berapa tahun-tahun saya minta rumah, saya minta motor, tak dikasih-kasih sama Allah. Jadi capek, saya tak mau doa. Doa ini diterima pasti sama Allah, pasti didengar oleh Allah, karena Allah sudah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika engkau minta wahai hambaku kepadaku, jangan khawatir. Ketika kau minta, ketika kau doa, aku dekat. Wa nanu aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi jangan kira bapak-bapak hari ini, bertahun-tahun mungkin ada bapak doa yang belum dikabulkan sama Allah, jangan berkecil hati, karena rahasia Allah itu bukan tak diterima. Ada 3 alasan doa itu. Yang pertama, doa itu tidak dikabulkan kepada kita karena mungkin tidak layak. Ada orang minta Pajero, ya Allah Pajero sama dengan orang yang umroh di Ka'bah itu. Ada orang negeri fulus, ada. Oh, akhirnya kaya betul ya. Jadi di depan Ka'bah tak minta apa, minta fulus. Ya mungkin Bapak Ibu kalau mau umroh minta aja uang ya Allah, uang ya Allah. Nah, kalau ada orang berdoa bertahun-tahun tak diterima atau tak nampak di depan kita, karena pertama tuh alasannya Allah itu tidak layak. Macam anak kecil minta pisau tak dikasih, bukan karena tak sayang orang tuanya, bukan karena pelit, tapi orang tua tahu kalau kau kasih pisau nanti kau teriris luka. Jadi anak kecil minta yang aneh-aneh bukan pelit orang tuanya, orang tua lebih tahu kamu tak layak. Boleh jadi mungkin Nuruddin tak dikasih Pajero, nanti kalau dapat Pajero udah tak mau ceramah lagi ke sini. Pak Ustadz, kata Pak Ade, gak hadir ceramah subuh. Aduh saya sibuk beli pilok untuk mobil saya Pak Ade, tiap hari ngelap Pajeronya, tak ada kesempatan, maka Allah tak kasih Pajero sama Nuruddin. Ada yang kedua, doa bukan tidak dikabulkan sama Allah, tapi ditunda sama Allah. Ditunda kapan? Ditunda diganti dengan kesehatan. Mungkin kita doa minta uang banyak, tak dikasih sama Allah, tapi Allah kasih kesehatan yang unlimited, tidak pernah sakit misalkan. Sampai umur 100 tahun tak pernah masuk rumah sakit. Ini kan luar biasa. Berapa banyak orang masih muda
meninggal jatuh di kamar mandi, masih umur 30 tahun sudah gagal ginjal, dioperasi, kemudian disedot, dicuci darahnya melalui leher. Padahal umur masih 30 tahun. Sementara ada yang 80 tahun, jangankan gagal ginjal, tensi tak pernah naik, normal semua. Jadi kita berdoa kepada Allah itu bukan berarti tidak dikasih materi sama Allah, tapi Allah ganti dengan kesehatan. Dan yang ketiga, sampai meninggal pun dia tetap miskin, padahal dia minta kaya. Mala ainun ru'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin basar. Yang nikmat itu tak bisa dilihat oleh mata, nikmat itu tak bisa didengar oleh telinga kita, nikmat itu tak bisa khatar itu berbisik dalam hati. Kapan itu? Nikmat yang tidak bisa dirasakan manusia adalah nikmat yang ada di surga. Jadi kalau kita sampai umur 80 tahun minta doa yang aneh-aneh kepada Allah, tak dikasih, tak nampak, Allah akan ganti nanti surga. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah suudzon kepada Allah kalau hari ini mungkin doa-doa bapak-bapak yang belum diterima, belum tampak dikabulkan oleh Allah. Lalu bagaimana doa dalam qunut yang pertama yang kita minta? Makanya banyak orang biasa saja ketika mengaminkan doa qunut, mungkin boleh jadi tidak meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Yang kita minta yang pertama, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Fiman hadait, sebagaimana engkau sudah berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami.